Halo Sobat Sri Kandi, balik lagi di Sekolah Alam Sri Kandi. Jadi Pak, sebelumnya saya mau kenalin dulu. Sekolah Alam itu kita mengumpulkan cerita-cerita orang, khususnya yang beririsan dengan lingkungan, bagaimana mereka bisa berdampingan dengan lingkungan gitu, atau bagaimana mereka mengolah hasil-hasil di sekitarnya itu menjadi sumber kehidupan bagi mereka gitu. Jadi intinya dari orang-orang yang memang dia beririsan dengan lingkungan. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu Pak. Bapak boleh kenalin Bapak dari desa mana dan namanya siapa? Nama saya Tarmidi dari Desa Talang Jaya, Kecamatan Radikuling, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ya, masalah lingkungan kan itu kan. Kalau masalah lingkungan itu kita sangat mendukung lingkungan harus bagus dari dulu sampai saat ini. Sebenarnya harapkan itu jangan rusak. Tetapi namanya manusia sekarang ini lingkungan itu ada juga yang merusak, itu yang perlu kami benahi untuk kedepannya. Itu satu. Yang kedua, masalah di apa ini tanaman ataupun di dalam lingkungan itu tadi macam hutan, macam tanaman-tanaman yang lain ini sekarang udah hampir punah, udah hampir kritis. Jadi itu yang perlu kita baiki lagi untuk kedepannya. Kami sangat-sangat sedih menengok hutan ataupun lingkungan rusak ataupun hutan rusak ataupun pencari-pencari kami selama ini di Talang Nama ini memang di hutan, seperti cari garu, cari jernang, cari gelotong, cari getah merah, cari apa namanya itu rotan manau, itu tidak ada lagi. Jadi rasanya kami sekarang ini hanya larinya lagi ke sawit ataupun karet, yang lain tidak ada lagi. Jadi kami merasa sedih dari pencarian orang-orang tua ini sampai kami sudah musnah, yang perlu kami pikirkan lagi ke depannya. Jadi lingkungan di bawahnya kan, sudah itu kami di adat ini dengan anak-anak muda, dengan adik-adik kita perempuan ataupun laki-laki, kita harus sampaikan ke anak-anak kita sejarah-sejarah itu supaya anak-anak kita mengetahui ataupun menulisnya. Itu yang kami apakan. Sekarang ini kan udah banyak hilang, udah banyak diganti nama-nama itu. Yang perlu kami baik lagi untuk kedepannya. Juga itu kami di Talang Nama ini, kami ini sebagai batin sejarah adat itu kami ada keturunan menjadi batin itu. Kalau kami tidak lagi jadi batin besok, entah kami udah ada sanggup lagi, entahnya kami udah meninggal, itu ada gantinya, bukan anak, itu adalah keponakan turun kepemimpinan kami. Jadi turun ke warisan tadi itu adalah keponakan, dia yang meneruskan untuk langkah ke depan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Juga kami butuh dengan perempuan. Perempuan ini sangat berguna bagi kami. Kalau dulunya orang-orang tua kami mengatakan perempuan itu tidak usah sekolah tinggi, hanya suruh masak ke dapur. Kalau sekarang kami makanya butuh dengan perempuan itu semuanya. Perempuan itu menyiapkan makanan ataupun macam pesta ataupun macam ritual adat, dia yang menyiapkan, baru bisa kami duduk untuk menyampaikan, untuk menyelesaikan itu. Kalau nggak ada perempuan tidak bisa. Itu yang kami apakan, yang kami sangat kami butuh perempuan terdekat. Itu pun juga untuk menyelesaikan secara adat, untuk menurun anak turun ke sungai, namanya untuk mencukur anak baru lahir, untuk namanya nyunat anak yang udah mau makanya kerjasama dengan perempuan itu ada. Perempuan itu bagian kerjanya ini, kami bagian kerjanya. Jadi kami di sini masyarakat Talang Nama ini sangat betul-betul kami itu dari leluhur dulu sampai saat ini itu pun kami macam ritual adat itu ataupun penunggu kami di situ kan
Bisa lewat. Berbeda namanya gaib-gaib itu pun kami ritual adat itu kami jadikan, kami kasih makan supaya dia jangan mengganggu kita. Jangan mengganggu kita ataupun jangan mengganggu anak-anak kita untuk kita ke depan supaya kita dapat rezeki, makanya kasih makan. Maka semuanya kami apa aja pun rencana kita itu ke depan tetap melalui ritual adat kami. Mau jalan pun kami tetap ritual adat itu yang perlu kami sampaikan anak kami. Juga macam tanah tadi habis, jadi kami anyaman apa segala macam itu kan udah tidak ada lagi pencarian, bisa habis kan. Jadi kami untuk langkah ke depannya ini kami itu sangat sedih menengok oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menghabiskan kami tidak bermusyawarah dengan orang-orang adat itu, mengambil itu tidak minta, menyerang itu tidak bertanya, yang kami sedihkan sampai hari ini. Tadi kan Bapak ada menyebutkan batin tuh Pak. Nah, batin itu apa sih Pak? Batin itu adalah kepala adat yang di kampung itu. Kepala adat. Itu pun di kepala adat di kampung itu yang jadi batin itu nanti walaupun kemanaan kami itu berapa orang itu yang betul-betul memimpin tuh dia yang ditunjuk, yang dia yang diakui untuk jadi pemimpin batin, bukan semua orang. Jadi itu lantaran memegang amanah ini itu beratnya kami itu memegang amanah itu kami disumpah duduk di kain putih gini, di bawah ini, di atasnya kita dipegang kepala kita, bukan orang yang nyumpah, kita sendiri. Aku bersumpah kapan aku tidak jujur memimpin ini, memimpin kampung ini, kapan aku menuhuk jalan sendiri, memimpin dalam hidup aku ke atas ibarat kayu tidak berpucuk, ke bawah ibarat kayu itu tidak ada ukurannya, di tengah dilari kumbang itu bahasanya tuh ada apa itu sumpah itu kayu kita tidak bisa minum, kadang kita tidak dapat makan sebanyak titik, sebanyak baris, sebanyak Al-Quran 30 juz yang itu. Makanya kami hati-hati, makanya kami tadi jadi pemimpin adat itu kami tidak bisa sepele, perempuan tidak boleh, menjual hak orang tidak boleh, mengakali orang tidak boleh, itu yang paling kami jaga betul. Jadi itu nanti kalau seandainya kita mengikut itu kita akan kena leluhur kita tadi, itu namanya kalau kami hukum karma. Batin itu ada masa jabatannya berapa tahun? Kalau batin itu masa jabatannya kalau dia itu sejarahnya itu yang sudah kami laksanakan sudah meninggal itu baru dinaikkan. Mengingat tadi Bapak ada menyinggung soal perempuan. Nah, kalau misalnya di desa Bapak sendiri bagaimana keterlibatan perempuan Pak? Apakah perempuan itu hanya di bagian dapur saja atau mereka di ruang-ruang keputusan itu juga dilibatkan sama lembaga atau pimpinan adat? Iya, kita dilibat harus duduk perempuan itu. Kami kan begini, kalau ada secara adat itu entahnya itu menghukum secara adat, kami dudukkan pemimpin sara, kami dudukkan pemimpin undang, kami dudukkan perempuan, tokoh-tokoh perempuan itu, kami dudukkan tokoh-tokoh pemuda gitu, baru kami laksanakan hukum tadi. Jadi yang menghukum itu adat sudah masak nasi itu, yang mendoakan itu adalah orang sara yang dari masjid lah istilahnya ya. Yang menyaksikan ini tadi orang undang macam kepala desa sampai ke RT ataupun umpamanya ini anak muda-muda, pemuda ataupun ini perempuan itu disaksikan di situ. Makanya kita kalau ada acara itu, kalau kesalahan itu kita ngasih makan satu kampung, kita kumpulkan. Makanya sangat perlu perempuan. Berarti perempuan dilibatkan dalam semua masalah, bukan hanya hal-hal tertentu aja. Bukan. Kalau misalnya melihat itu, apakah perempuan dan laki-laki punya peran yang sama atau misalnya memang dilibatkan tapi laki-laki jauh lebih banyak dari perempuan? Itu kalau kami kan begini itu. Kalau perempuan ini dia itu makanya kita libat di dalam posisi apa itu, dia di dapur anak
belanja ya kan ya, kalau kita hanya umpamanya kita ke ladang pulang kita ngasih uang kita kan nggak tahu baju ya orang itu semua yang apa kita libat dengan apapun termasuk tetap kita libat dengan perempuan kita musyawarah. Jadi kayak kemudian Pak, bagaimana pemimpin adat itu bisa memberikan pemahaman atau mewariskan budayanya bagi anak-anak muda? Nah itulah itu kita sering roaming dengan anak-anak, sering kita kumpulan, kita buat apa namanya itu perkumpulan secara apa kita kumpulan anak-anak itu kita kasih pemahaman satu-satu. Antara kalau kita kasih pemahaman itu ke depannya siapa yang akan mengganti kita untuk memperjuangkan hak kita ini. Makanya kita kasih pemahaman satu persatu. Ada acara, ada apalah kumpulan anak-anak. Makanya kalau kami itu aku bilang kalau mau masuk siapapun yang mau masuk ikut di aman ini tolong datang ke rumah kami kasih pemahaman semua. Walaupun kalau kami itu walaupun itu kami orang kampung, walaupun itu orang Jawa, walaupun itu orang Batak harus datang ke rumah karena nanti dia itu memang kadang-kadang itu lahirnya di Medan tapi dia kan orang Talang. Nah jadi suatu saat nanti ditanya orang Pak orang mana, kalau dia bilang orang Medan dia salah. Orang Medan kita harus sampaikan semua ke sini. Berarti anak mudanya selain diberi pemahaman mereka juga dilibatkan berarti Pak dalam pengambilan keputusan. Dilibatkan. Nah kan kalau tidak kita libat nanti dia ke depannya tidak tahu dia apa yang mau adat itu hukum-hukum adat itu dia tidak mengerti. Pernah ada kejadian contohnya Pak yang itu apa tuh Pak? Yang besar mungkin yang melibatkan banyak orang. Pernah ada yang kejadian kayak kemarin itu dia punya suami. Nah punya suami dia berpisah sama suaminya, punya suami lagi dengan orang lain. Jadi suami yang ini nuntut dia nikah sama suami yang lain, yang laki-laki lain. Suami ini nuntut itu kami selesaikan. Itu semalam itu kan suami yang ini minta sapi singko duit 100 itu kami undil 3-4 kali sidang baru selesai. Itu dapat uangnya dia minta 4 juta kambing ekor beras apalah kami selesaikan itu. Nah, jadi anak-anak muda-muda itu orang-orang itu semuanya perempuan laki-laki kita kumpulkan untuk menyelesaikan itu. Jadi tidak ada lagi omongan dari luar, tidak ada lagi dengan dia orang udah tahu semua. Sidang itu maksudnya lembaga-lembaga sama masyarakat. Nah, sama masyarakat kumpulan semua, wali-wali waris semuanya yang kumpulkan supaya orang-orang di kampung kita kumpulkan semua supaya mendengar baik itu orang Jawa, baik itu orang Batak. Jadi tahu yang kami jalankan. Tentang hutan dan masyarakat adat. Udah. Ya. Lanjut lah. Mau nanya apa? Jadi ngelek. Cut dulu. Tadi deh. Aku balik. Udah. Untuk masyarakatnya Pak, bagaimana masyarakat yang berperan terhadap hutan? Ya, masyarakat ini berperan terhadap hutan itu baik itu laki-laki baik sangat penting. Sangat pentingnya kami di hutan ini banyak yang kami butuhkan. Ya kayak bikin rumah, kayak bikin apa ini dan tempat padi, ya bikin tempat duduk di depan itu penting karena makanya kami menjaga kalau memang hutan itu ditumbangi tetap kami tunggu siapapun orang menumbanginya baik itu apa masyarakat adat tetap kita selesaikan apanya hukum secara adat. Makanya kami sangat betul kita menjaga cuma walaupun kami jaga namanya perusahaan itu kalau sekarang itu hutan kami itu sudah dikelilingi apa itu akasia itu. Makanya kami ingin kerjasama dengan perusahaan itu menjaga itu supaya jangan diganggu orang lain. Akasia itu Ya apa ya di situ lantas itu gerember yang tinggal lagi yang lain habis. ada
status yang kawasan hutannya yang berhasil diselamatkan, Pak? Ya ada, kemarin itu kami selamatkan sebanyak 100 hektar itu Kak. Masa kami bagi-bagi ke apa namanya itu ke anggota di situ, masyarakat di situ kami bagi-bagi supaya jangan diganggu orang lain. Tapi kan sampai sekarang nggak diganggu lagi. Diganggu. Cuma 100 itu hektar. ya cuma itu udah tanaman karet gitu. Ada juga sebagian sawit. Kami udah kami bagi, tidak mau lagi kami di kalau kita pertahanan itu nggak tahan. Oh, tapi itu punya masyarakat, Ya. karet dan sawit ini. Udah kami bagi. Ada nggak yang dia tuh saking hutannya habis dirusakin itu, Pak? Sampai masyarakat itu ada yang sampai ke persidangan dihukum gitu bagaimana? Ya, kami yang selama ini memang belum ada sampai ke pengadilan gitu. Cuma kami ini tadi yang kami pikirkan masyarakat ini tahu lah namanya kalau udah dipanggil polisi itu sekali dua kali udah ketakutan dia. Makanya kami selesaikan dulu di bawah. Makanya di aman itu bagaimana caranya ini yang kami bimbing untuk penyelesaian yang ada. Cuma sekarang itu hutan yang ada itu di dalam HGU perusahaan. Udah di dalam HGU perusahaan, kalau yang di luar HGU perusahaan itu udah habis. Kan di atas kita dulu orangnya itu orang-orang tua kita dulu kan dia mudah kepancing. Sebelum kita yang megangnya dia mudah kepancing. Berarti banyak habisnya itu pas masa-masa dulu ya, Pak? Masa dulu. Kalau yang sekarang Kalau yang banyak sekarang kali ini atau istilahnya nih yang sekarang ini ya tinggal di rembelan itu sisa-sisanya aja? sisanya. Makanya perusahaan itu pun orang-orang tua kita dulu yang masuk kan. Itu pas kapan, Pak? Lama loh. Udah lama kali ya? Ya sebelum tahun 2000. Tahun 90-an tadi? Iya. Itulah makanya kita waktu itu kita tidak tahu apa-apa kan. Kita mulai berperan ini dari 2010 ke sini. Oh, dari 2010 berarti? Nah, Jadi kita dari mulai tahun di situ 2000-an ke bawah itu ya kita ngikut kawan yang apalah istilahnya ya kan. Batinnya bukan kita, pengurus desanya bukan kita. Kita ngikut itu, kita tidak tahu, kita kan kayak anak muda-muda nih. Kalau sekarang anak-anak muda-muda ini kan udah dilatih, kalau kita dulu nggak ada. Jadi di situ kenanya kamu. Sekarang udah nggak ada lagi kes-kes kayak gitu? Nggak ada lagi yang kayak Dan masyarakat yang masyarakat. Cuma yang kami pikirkan ini hak yang dulu itu kalau bisa bagaimana caranya kami untuk mengembalikan. Karena orang itu sebagai itu nggak boleh. Sebagai itu ya orang itu ngambil sendiri. Sebagai kan bukan dari desa, dari kecamatan lain dan luar. masyarakat lain, orang lain, masyarakat lain? Atau Iya. dia perusahaan? Bukan masyarakat lain, tapi bukan satu kecamatan, bukan satu desa, tapi kecamatan lain lagi. Kami itu kan berdampingan. Tapi perorangan ya, Pak? Iya. Nah ini kan kecamatan Peranam, kecamatan Batang Peranam, kita di sini. Nah orang ini menyerang terus. Namanya orang tua kita dulu kan namanya dari kami ke atas orang tua kan tidak pernah duduk di bangku sekolah. Karena kami aja hanya kelas 4 SD, tidak pernah tamat SD. Semua dari anak-anak sekarang lah kami usahakan tamat SMA. Ke depan ya kan. Tapi setelah yang tahun 2000-an itu nggak ada lagi kan, Pak? Nggak ada lagi. Cuma itu aja yang kami pikirkan bagaimana bahan ini supaya bisa kita apa lagi. Karena orang tidak membeli, tidak meminta. Dari pimpinan RT sendiri ada nggak upaya upaya-upaya supaya hal itu nggak terjadi lagi? Ya, itu kan makanya kita tadi dari kita sendiri sekarang ini kita udah punya peta, kita udah punya sejarah, komandan itu kita perkuat, jadi orang itu segan sama kita. Segan sama kita. Itu apalagi kalau dulu kan orang tuh kita tidak punya sejarah, ya sejarah hanya cerita. Kalau sekarang udah tertulis, jadi peta udah nampak, jadi orang tuh berpikir. Itu satu-satu untuk membentuk itu. Masalah tadi. Mungkin itu aja, Pak, yang mau ditanyakan. Terima kasih atas waktunya yang mau diwawancarai sama kami. Sama-sama. Ada. Ya, terima kasih.